Fenomena tanah bersinar. Ini kejadian yang bagi tim kami fenomenal. Pada bulan Februari 2022 saat melakukan eksplorasi jejak leluhur di situs daerah Sumedang, Jawa Barat. Tepatnya di situs Puncak Damar di Kampung Cisema, Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja. Situs dibatasi dengan benteng alam berupa lerengan. Sisi sebelah utara dan timur memiliki kemiringan kurang lebih 60 derajat. Sedangkan sisi sebelah selatan agak landai dengan kemiringan kurang lebih 15 derajat. Sisi ini digunakan sebagai jalur masuk ke kompleks situs Puncak Damar. Sisi sebelah barat berupa lerengan dengan kemiringan kurang lebih 10 derajat. Situs ini berupa kompleks pemakaman. Makam tersebut terletak di dataran tinggi sebuah punggung bukit yang di dalamnya terdapat 3 buah makam leluhur. Makam yang ada di situs Puncak Damar ini adalah makam Buyut Maja, makam Mbak Entol Tatang Jalak, dan makam Suta Derepa. Makam Mbak Entol berbentuk persegi panjang dengan susunan batu alam berbentuk persegi. Bangunannya berorientasi utara ke selatan. Makam ini berukuran 180 x 100 cm dan tidak memiliki nisan. Tokoh ini dipercaya sebagai pendiri Desa Paku Alam. Pada bulan Maulud, biasanya banyak peziarah yang datang ke tempat ini untuk melakukan ziarah. Mereka berdoa untuk mengirim doa pada leluhurnya. Kejadian fenomenal ini kami saksikan bersama 6 orang di saat kami lakukan eksplorasi. Kejadiannya seperti ini. Selepas kami dari Keraton Sumedang Larang, setelah dijamu dan melihat benda pusaka peninggalan kerajaan juga Museum Kitab Leluhur, kami melakukan napak tilas ke 3 lokasi utama. Di lokasi terakhir kami sampai keadaan sudah malam diiringi hujan lebat. Kami berteduh di sebuah musola kecil di kaki bukit dan saat hujan reda, kami melanjutkan perjalanan mendaki bukit dalam keadaan hujan gerimis. Perjalanan ke bukit dalam keadaan hujan dan suasana gelap gulita, tidak ada lampu penerangan sepanjang jalan arah mendaki bukit. Kami terus mendaki dibantu penerangan dari senter handphone. Setengah jam kami mendaki sampailah kami di lokasi tujuan. Suasana sepi gelap gulita dibarengi gerimis hujan, sesekali ada cahaya berasal dari kilatan petir. Terdengar suara hewan malam, di antara kami mendengar seperti suara auman. Kami semua hanya terdiam, tidak ada yang berbicara dalam suasana sakral di kegelapan malam dan gerimis hujan. Kami duduk bersila melingkari susunan batu kali yang ditata 4 persegi panjang. Di antara kami yang dituakan mulai memimpin acara doa bersama. Mereka semua mulai memejamkan mata khusyuk berdoa. Saya juga mengikuti apa yang mereka lakukan. Suasana gelap gulita disertai hujan sepi dingin mencekam. Saya belum bisa konsentrasi fokus untuk berdoa. Mata saya masih terbuka di pekatnya kegelapan malam yang dingin, sementara yang lain sudah memejamkan mata dan khusyuk berdoa. Tiba-tiba saya melihat tanah tempat kami duduk bersinar. Seperti pasir yang ada di atas tanah itu memancarkan cahaya di setiap butirnya. Saya merasa kaget dan aneh atas apa yang saya lihat, sementara mereka sudah dalam keadaan mata terpejam semua. Mata saya masih dalam keadaan terbuka. Ingin saya memberitahu tentang apa yang saya lihat, tapi khawatir mengganggu mereka. Dalam keadaan sadar dan mata terbuka, saya yakinkan diri bahwa saya tidak sedang berhalusinasi. Saya cubit tangan saya, masih terasa. Saya pukul kepala saya juga terasa. Saya ambil tanah bercahaya yang tepat di depan saya duduk. Saya amati tanah itu bercahaya pada butiran pasirnya. Saya larut dalam tanda tanya besar, kenapa pasir ini bisa bercahaya? Saya abaikan apa yang saya saksikan dan mencoba untuk ikut berdoa dengan memejamkan mata, menunggu mereka semua selesai dan membuktikan apa yang saya lihat. Tanah yang bercahaya. Waktu berdoa telah selesai, kami semua membuka mata dalam kepekatan malam tanpa dapat melihat wajah ke masing-masing orang kami berbicara. Rasa penasaran saya memulai memecah keheningan malam yang gelap. Saya berbicara ke seseorang yang duduk dekat di samping, didengar juga oleh yang lain. Bertanya, apakah kamu lihat tanah yang kita duduki semua ini bercahaya? Ia katakan benar bercahaya. Masing-masing kami semua melihat benar tanah yang mereka duduki bersinar bercahaya. Mereka mencoba mengambil memegang tanah di sekitar dia duduk. Masing-masing mengamati dengan tangannya. Benar semua berkata melihat tanah itu bercahaya.
Di antara kami ada yang menyalakan lampu handphone mengarahkan ke genggaman tangan yang berisi tanah. Lampu handphone menyoroti tanah tersebut. Cahaya tanah tidak tampak sepertinya kalah terang oleh lampu handphone. Kemudian lampu handphone dimatikan, maka tampak lagi tanah itu bercahaya. Kami semua selesai berdoa dan memutuskan turun bukit dengan perasaan masing-masing masih merasa aneh. Mari kita kaji fenomena kejadian di atas secara runut dan akademik. Tentang arti kata fenomena. Dalam penggunaan populer, fenomena sering merujuk pada peristiwa yang luar biasa. Istilah ini paling sering digunakan untuk merujuk pada kejadian yang pada awalnya bertentangan dengan penjelasan atau membingungkan pengamat. Fenomenalisme adalah teori yang menyatakan bahwa semua pengetahuan adalah fenomena dan semua yang ada itu adalah fenomenal. Sehingga, pengetahuan manusia hanya terbatas pada gejala-gejala yang tampak, yang dapat diamati oleh indera dan diberikan atau ditambahkan sebuah kesadaran. Dalam penggunaan filsafati modern, istilah fenomena berarti apa yang dialami berdasarkan kenyataan. Dalam disertasi perdana yang berjudul tentang bentuk dan prinsip dunia yang masuk akal dan dapat dipahami, Immanuel Kant 1770 berteori bahwa pikiran manusia terbatas pada dunia logis. Dengan demikian, pikiran manusia hanya dapat menafsirkan dan memahami kejadian sesuai dengan penampilan fisiknya. Dalam penggunaan ilmiah, fenomena adalah setiap peristiwa yang dapat diamati, termasuk penggunaan instrumen untuk mengamati, mencatat atau menyusun data. Kajian tentang suatu fenomena khususnya dalam fisika dapat digambarkan sebagai pengukuran yang berkaitan dengan materi, energi, atau waktu, seperti pengamatan Isaac Newton tentang orbit bulan dan gravitasi atau pengamatan Galileo Galilei tentang gerakan bandul. Dalam ilmu alam, fenomena adalah kejadian atau peristiwa yang dapat diamati. Istilah ini seringkali digunakan tanpa mempertimbangkan penyebab peristiwa tertentu. Contoh fenomena fisik adalah fenomena orbit bulan atau fenomena ayunan bandul. Para ilmuwan menggunakan fenomena untuk memperbaiki beberapa hipotesis dan kadangkala untuk membuktikan bahwa sebuah teori itu salah. Sea of Stars, di Pulau Fado, Maladewa. Di malam hari, lautan ini akan menampakkan cahaya terang bioluminescen dari dalam laut, seperti bintang yang bersinar dari dalam laut. Hal ini terjadi karena banyaknya fitoplankton penghasil cahaya yang berkerumun dalam satu area, sehingga menimbulkan efek cahaya berkilauan. Fenomena alam menakjubkan ini dapat terlihat pada bulan Juli sampai Februari, meski hal itu tak dapat menjadi patokan. Laporan tentang jamur bioluminescen yang bercahaya pertama kali tercatat ribuan tahun yang lalu. Aristoteles menggambarkan cahaya misterius pada sepotong kayu yang membusuk karena miselium bercahaya sebagai api dingin. Pada abad ke-17, seorang dokter Belanda mencatat bagaimana penduduk asli Indonesia menggunakan jamur dengan cahaya kebiruan sebagai senter saat bepergian di malam hari. Di Mikronesia, penduduk asli memakai jamur bercahaya ini sebagai hiasan kepala untuk tarian ritual. Mereka juga akan mengoleskannya di wajah mereka untuk menakut-nakuti orang. Dalam budaya lain, orang menganggap jamur bercahaya sebagai pertanda buruk dan akan menghancurkannya. Apa itu jamur bercahaya? Dari lebih dari 100.000 spesies jamur yang diketahui, para ilmuwan telah mengidentifikasi lebih dari 80 spesies jamur bercahaya. Sebagian besar jamur ini termasuk dalam garis keturunan Ompalotus, Armillaria atau Mycena. Jamur ini memancarkan cahaya kehijauan dengan panjang gelombang 520–530 nanometer. Bagian jamur yang bercahaya meliputi tubuh buah tutup dan insang benang micelia, atau keduanya. Misalnya, tubuh buah dan miselium jamur dari genus Ompalotus dan Mycena keduanya dapat bersinar, sedangkan hanya miselium jamur dari genus Armillaria yang dapat memancarkan cahaya. Mengapa mereka bersinar? Alasan dibalik sifat bercahaya beberapa jamur adalah bioluminesensi. Ini adalah fenomena di mana reaksi kimia menyebabkan organisme menghasilkan dan memancarkan cahaya. Energi yang dihasilkan selama reaksi berubah menjadi cahaya.
Kunang-kunang, kalajengking dan hewan laut seperti ubur-ubur dan anglerfish menunjukkan bioluminescence dengan mekanisme yang sama, bercahaya di kegelapan. Apa yang menyebabkan bioluminesensi atau bercahaya pada jamur? Pada jamur, reaksi bioluminesensi bergantung pada oksigen. Ini melibatkan reaksi antara molekul luciferin dan enzim luciferase. Luciferin adalah istilah umum untuk senyawa organik dalam organisme bercahaya. Ini memancarkan cahaya dengan oksidasi dengan adanya enzim luciferase. Jenis luciferin yang terlibat dalam jamur bioluminescent tidak diketahui sampai saat ini. Sebuah penelitian mengidentifikasi luciferin sebagai 3-hydroxyhispidin. Senyawa ini dibiosintesis oleh oksidasi metabolit jamur yang disebut hispidin. Reaksi bioluminescent terjadi dalam 2 tahap. Pertama, molekul luciferin berinteraksi dengan molekul oksigen dan ATP dengan adanya enzim luciferase. Ini mengarah pada pembentukan molekul luminescent yang disebut oksiluciferin, yang merupakan kombinasi dari luciferin dan oksigen. Energi yang dihasilkan selama reaksi ini menggerakkan elektron dalam molekul oksiluciferin. Saat elektron oksiluciferin kembali ke keadaan dasarnya, molekul mulai meluruh, pelepasan energi menyebabkan emisi foton dan dengan demikian menghasilkan cahaya. Sebagian besar sumber cahaya, seperti bola lampu, memancarkan cahaya karena menjadi sangat panas. Jamur, di sisi lain menghasilkan cahaya tanpa pemanasan, karena itu hanyalah produk dari reaksi kimia. Oleh karena itu, cahaya yang dipancarkan oleh jamur bioluminescent disebut cahaya dingin. Miselia bercahaya juga dapat mengusir predator fototropik negatif, arthropoda yang menjauh dari cahaya yang ditemukan di tanah. Sebaliknya, cahaya menarik bagi karnivora yang tertarik ke arah cahaya. Karnivora ini dapat memakan arthropoda pada jamur dan dengan demikian membatasi keberadaan predator. Penjelasan di atas semua adalah penjelasan pengamatan terhadap kejadian alam memecahkan fenomena mengapa bisa terjadi cahaya pada benda dalam hal ini pada tumbuhan yang menghasilkan cahaya. Semua itu bersifat indrawi dapat diraba dan dirasakan oleh panca indera. Berarti akal logika manusia dapat membaca fenomena yang dianggap aneh oleh orang biasa. Apakah kejadian di atas yang dimaksud gaib? Sesuatu yang belum diketahui disebut gaib, dan yang sudah diketahui tidak lagi dianggap gaib. Eksplorasi jejak leluhur di situs daerah Sumedang, Jawa Barat, tepatnya di situs Puncak Damar di Kampung Cisema, Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, memancing kita kembali untuk datang mencari tahu lebih dalam tentang kenapa situs ini dinamakan dengan Damar, yang berarti lampu. Apa hubungan Kerajaan Pajajaran dan Sumedang Larang, yang di keraton ini tersimpan mahkota raja asli dari Prabu Siliwangi dan Tanah Jawa. Dibuat oleh Santo Saba.